Buat kami sih sebenarnya kita tetap stay on course ya, tetap akan melakukan IPO seperti yang telah direncanakan sebelumnya karena memang sebelumnya perusahaan sudah merencanakan langkah IPO ini udah sejak lama dan kemudian kita sudah melakukan persiapan demi langkah-langkah juga sudah kita lakukan demi kita bisa melakukan inspirasi kita untuk bisa melantai di IDX. Berarti nanti akan diselenggarakan di bulan Maret ini berarti ya Pak? Tepatnya di tanggal berapa? Dan kalau bisa dilihat kan ini sebenarnya dana kisaran yang akan digaet sekitar 89 sampai dengan 107,4 miliar begitu. Cukup optimiskah Anda begitu ya bahwa realisasi ini akan tercapai di tengah kondisi yang sedang bergejolak seperti ini Pak? Mungkin sebenarnya uang yang kita coba mau ambil ya 80 sampai 100 miliar itu bukan suatu amount yang besar dan kami juga sudah mempunyai beberapa institutional investors yang di primary market sudah ada komitmen mereka ya dan kemudian mungkin kita akan coba untuk melakukan book building yang lebih lama. Sebelum tadinya kita merencanakan kurang lebih sekitar 1 minggu, sekarang kita perpanjang menjadi 2 minggu supaya kita bisa lebih banyak lagi getting more investors coming in. Ya. Ini selain ada institutional investor begitu ya, katanya juga sudah melakukan roadshow juga ya di Indonesia dan juga di beberapa negara begitu katanya. Ini seperti apa sih plan of roadshow-nya dalam rangka penggalangan dana ini di pasar modal Pak? Kemarin ini sempat mau pergi ke Jepang beserta dengan asosiasi juga ya dalam rangka roadshow, tapi gagal karena virus corona. Kemudian tapi dari dalam negeri sendiri kita sudah melakukan sedikit roadshow dari awal tahun ini sebenarnya. Oke, Mas Arief? Oke, kan pasar sempat trading halt, minggu lalu juga trading halt, artinya volatilitasnya tinggi. Tapi saham pendatang baru kalau menurut catatan kami kinerjanya sejak tercatat sampai sekarang sebenarnya positif. Jadi menurut pengamatan kami di 6 saham pendatang baru itu rata-rata kenaikan harga sahamnya 240% sepanjang tahun berjalan ini. Jadi berarti memang data 2019 ya Mas ya berarti ya? Dari Desember 2019 sampai sekarang. Jadi ada 6 perusahaan pendatang baru kita rata-rata. Jadi ya bisa jadi ketika nanti listing juga belum tentu pasti langsung drop. Bisa jadi menguat seperti 6 ini sebelumnya. Tapi Pak biasanya kalau di IPO ini kan ada fixed allotment, ada best effort. Tapi kalau kondisi seperti sekarang ini berarti kontraknya dengan penjamin emisi seperti apa? Sebenarnya belum ada yang berubah. Jadi kami juga beserta dengan dengan penjamin efek kita terus menggalang dana gitu ya. Baik itu retail maupun institusional. Makanya mungkin yang kita lakukan adalah antisipasinya memperpanjang book building period kami gitu ya. Supaya bisa mendapatkan investor yang kita sesuai dengan visi dan misi kami. Dan itu mungkin yang kita lakukan secondly adalah untuk memperbesar range harga perdana yang kita tadinya cuman di kisaran antara beda 30 poin, sekarang kita spread di angka 60 poin. Jadi agak sedikit lebih rentan, harganya lebih besar. Gitu ya. Rentang harganya diperlebar? Diperlebar, betul. Jadi investor bisa apply dengan harga yang lebih variatif dan nanti diambil rata-ratanya lebih betul, menarik? Seperti itu.